pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Jumpa lagi kita dengan tema yang berfokus pada kinerja Presiden Prabowo dan kabinetnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tema kita ini, saya ingatkan kepada Anda yang baru menonton video ini di Sekolah Birokrasi Channel, agar jangan lupa mensubscribe, like dan share agar konten selanjutnya Anda tidak akan ketinggalan. Pembahasan kita kali ini diawali oleh pernyataan Presiden Prabowo di acara Puncak Perasaan Natal Nasional di Indonesia Arena Jakarta pada hari Sabtu 8 Desember 2024. Pernyataan beliau menyatakan, saudara-saudara, dalam kesempatan ini, saya mohon sekali lagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar sebentar. Saya mengerti sebenarnya saudara berat sekali untuk sabar, kata Prabowo. Dalam waktu 2 bulan 8 hari, Prabowo menilai kinerja pemerintah sejauh ini relatif lumayan baik. Prabowo pun juga memuji timnya yang saat ini menjalankan pemerintahan. Tentu saja permintaan kepada masyarakat agar bersabar terkait dengan kinerjanya adalah hal yang wajar. Dari sudut pandang warga negara terkadang tidak sabar ingin melihat kinerja presiden, karena bagi warga negara setelah presidennya terpilih, ingin agar presidennya mampu menyelesaikan persoalan mereka yang sangat banyak. Mengapa kemudian presiden merasa didesak untuk memperlihatkannya kinerjanya? Karena masyarakat belum lupa akan janji-janji presiden ketika berkampanye, di mana dengan sangat meyakinkan di hadapan masyarakat yang hadir presiden memberikan banyak janji yang memang selama ini dirasakan oleh masyarakat sebagai solusi atas permasalahan mereka. Di berbagai kesempatan dalam pidatonya presiden, dengan keyakinan yang sangat tinggi bahwa di era kepemimpinannya, dia akan membawa negara ini menjadi negara yang kuat, karena yakin bahwa Indonesia adalah negara yang besar, karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Karena itu presiden menyatakan, negara lain tidak akan pernah senang dengan kemajuan Indonesia. Masyarakat dalam hal ini tentu sangat berharap bahwa dengan latar belakang Presiden Prabowo yang hebat, Prabowo akan cepat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang sedemikian tidak sedang baik-baik saja sepeninggal Jokowi. Menurut pengamatan saya, persoalan yang dihadapi oleh Prabowo khususnya terkait dengan desakan masyarakat akan kinerjanya. Desakan tersebut dari masyarakat muncul penyebabnya bisa karena bersumber dari dirinya sendiri, namun juga karena dari luar dirinya. Karena itu, sebanyak presiden harus mampu mengefektifkan para pembantunya di kabinet yang sudah sedemikian besar dan diharapkan dapat mensukseskan program-program presiden. Namun seperti diketahui latar belakang personal kabinetnya, yakni bersumber dari latar belakang sangat beragam, di mana ditengarai tidak hanya dari kalangan profesional seperti yang dinyatakan sebelum dilantik atau kabinet Zaken, namun juga berasal dari partai politik, mereka yang telah berkontribusi atas kemenangan beliau dalam Pilpres. Juga ada usulan dari Jokowi dan bahkan ada juga dari kalangan pendukung beliau yang membela mati-matian, namun bukan dari kalangan partai politik, namun ditengarai juga berasal dari pihak luar, terutama dari kalangan para konglomerat, yang tentu saja memiliki kepentingan agar bisnisnya tetap terlindungi. Karena itu, para konglomerat mau terlibat dalam pemenangan Prabowo dan Gibran sangat banyak. Akibatnya, setiap kebijakan yang akan diambil, Presiden Prabowo tidak serta-merta bisa diimplementasikan. Munculnya banyak reaksi dan kekecewaan rakyat yang dapat dilihat dalam berbagai platform media sosial. Menurut analisis saya, karena Prabowo terlalu sering berpidato di dalam berbagai acara nasional, namun substansi pidatonya terkadang tidak teliti dan konsisten dengan janji-janji yang dia sampaikan, baik di masa kampanye maupun di momen-momen lainnya. Sehingga terlihat bahwa Prabowo tidak dibekali oleh pemahaman dan konsistensi omongan di setiap waktu.
Para pembantu-pembantunya terkesan tidak mempersiapkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh presiden, nanti setelah dikritik oleh warga dan netizen, baru kemudian melakukan pembelaan dan mencari pembenaran. Akibatnya, masyarakat menilai isi pidatonya tidak konsisten, di mana seperti kita ketahui bahwa masyarakat memiliki ingatan yang baik, sehingga bisa membandingkan antara apa yang pernah diucapkan presiden dengan apa yang dipidatokan sangat bertentangan. Akibatnya, masyarakat menilai Prabowo tidak konsisten dan berbeda dengan apa yang pernah diucapkan. Pidato yang disampaikan terkesan bertentangan, bahkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sudah ada. Misalnya, beliau pernah menyatakan akan memberantas para koruptor, walaupun sampai di Antartika. Namun pada kesempatan lain malah terkesan mau memberi pengampunan asalkan para koruptor bertaubat dan mau menyerahkan hasil korupsinya. Tentu saja masyarakat menganggap dan menilai bahwa cara yang diusulkan oleh Presiden Prabowo sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Usulannya sangat kontroversial karena diketahui akan banyak hal yang tidak terukur jika dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Yang kurang baik adalah nanti pidatonya dikritik oleh banyak kalangan baru, kemudian mengklarifikasi isi dari usulannya tersebut. Pernyataan lain misalnya bagaimana keberpihakan Prabowo terhadap kalangan miskin dan kelompok ekonomi mikro, kecil, menengah, bahkan pernah mengkritik utusan khususnya bidang membangun komunikasi internasional dan moderasi ketika terjadi pembulian terhadap penjual es teh di suatu acara yang dilakukan pembantu presiden tersebut. Namun dengan persetujuan presiden untuk menaikkan PPN sebesar 12%, jelas-jelas sangat tidak berpihak pada masyarakat kecil dan bahkan kalangan menengah. Menurut para pengamat, kebijakan tersebut memang pemberlakukan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP). Tersebut wajib dilaksanakan, namun dipandang oleh banyak kalangan salah momentum. Ditambah lagi tidak adanya kajian akademik untuk mendukung pemberlakukan kebijakan tersebut untuk saat ini. Namun para pembantunya tetap saja beralasan karena perintah undang-undang dan semata-mata hanya ingin menerapkan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Apa yang dibaca oleh masyarakat bahwa kebijakan tersebut sulit diterapkan di lapangan karena akan berimbas ke seluruh jenis kebutuhan masyarakat. Bahkan menurut para ahli masih banyak sumber-sumber pendapatan negara lainnya yang lebih besar daripada hanya berharap dari kenaikan PPN sebesar 12% dengan total penerimaan negara sekitar 40 triliun lebih. Sementara misalnya pajak karbon, pajak aset dan kekayaan para konglomerat lainnya, di mana ditengarai hanya berjumlah 1%. Namun kekayaan mereka setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat memandang bahwa dengan kebijakan pemerintah tersebut hanya menyengsarakan rakyatnya, sementara kalangan konglomerat tetapi tidak terkena imbasnya. Jadi para menterinya hanya berlindung di alasan bahwa kenaikan PPN sebesar 12% bukan karena keinginan pemerintah, namun semata-mata hanya menjalankan undang-undang. Ya, kalau undang-undangnya diberlakukan dengan asumsi kondisi pada saat undang-undang tersebut dibuat keadaan ekonomi masyarakat stabil. Namun untuk saat ini sangat tidak tepat, sehingga berbagai kalangan profesional dan ahli meminta agar pemberlakukan undang-undang tersebut ditunda sampai pada saat yang tepat. Karena itu menurut saya, Prabowo sebelum berpidato diharapkan isi pidatonya jangan menimbulkan kehebohan, karena seringkali bertentangan dengan tekad dan janjinya yang oleh masyarakat dinilai hebat
dan harus tetap konsisten. Karena itu masyarakat sangat berharap dari Prabowo, masyarakat Indonesia akan sejahtera dan mampu mengangkat orang-orang kecil. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka yang rugi tentu Prabowo sendiri. Karena terus-menerus akan mendapatkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Dan kalau masyarakat tidak percaya, pemerintah tentu sangat tidak baik. Patut disyukuri karena pada akhirnya Presiden Prabowo mendengar aspirasi masyarakat setelah mendapatkan kritikan dan masukan masyarakat sehingga pada tanggal 31 Desember 2024 mempertegas kembali bahwa hanya barang dan jasa yang dikategorikan mewah saja yang mendapatkan kenaikan PPN 12%, yang kemudian penjelasannya disertai item-item yang boleh dan tidak boleh dinaikkan PPN 12 oleh Menteri Keuangan. Apa jadinya jika kondisi ini terus terulang? Tentu saja kurang baik. Mengapa? Karena ada beberapa aspek yang negatif akan terjadi bila seorang presiden tidak konsisten antara apa yang dijanjikan dengan apa yang dilaksanakan, ketidakkonsistenan antara janji dan kenyataan yang dilaksanakan oleh seorang presiden dapat mengakibatkan kerugian signifikan seperti hilangnya kepercayaan publik, ketidakpuasan masyarakat, dan potensi konflik sosial. Selain itu, hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif dan merugikan stabilitas politik. Berikut adalah beberapa kerugian yang dimaksud. Pertama, hilangnya kepercayaan publik yang berakibat kredibilitas menurun. Ketika janji tidak ditepati, masyarakat mulai meragukan integritas dan kredibilitas presiden. Akan muncul apatisme politik, di mana rakyat mungkin menjadi apatis terhadap proses politik, merasa bahwa suara mereka tidak berarti. Kedua, ketidakpuasan masyarakat yang berakibat adanya protes dan demonstrasi. Ketidakpuasan dapat memicu protes atau demonstrasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Peningkatan ketidakpuasan muncul karena masyarakat yang merasa diabaikan dapat meningkatkan ketidakpuasan yang berpotensi mengarah pada ketidakstabilan. Ketiga, konflik sosial yang bisa berakibat pemisahan sosial. Ketidakpuasan dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, menciptakan kelompok-kelompok yang saling berlawanan. Peningkatan ketegangan, ketidakpuasan yang berkepanjangan dapat meningkatkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, penghambatan kebijakan dalam arti kesulitan dalam implementasi. Ketidakpercayaan dapat menghambat implementasi kebijakan yang diperlukan untuk kemajuan negara. Resistensi terhadap perubahan, di mana masyarakat mungkin akan menolak kebijakan baru jika mereka merasa tidak ada konsistensi dalam kepemimpinan. Kelima, dampak ekonomi, artinya investasi bisa menurun. Ketidakpastian politik dapat mengurangi minat investor yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Akan muncul krisis ekonomi. Ketidakpuasan yang meluas dapat menyebabkan krisis ekonomi jika tidak ditangani dengan baik. Keenam, kerugian dalam hubungan internasional yang berakibat reputasi internasional kita menurun. Ketidakkonsistenan dapat merusak reputasi negara di mata dunia, mengurangi pengaruh diplomatik, mengalami kesulitan dalam kerjasama. Negara lain mungkin enggan bekerja sama dengan negara kita jika mereka merasa bahwa komitmen tidak akan ditepati. Ketujuh, peningkatan korupsi yang bermakna munculnya praktik korupsi. Ketidakpuasan dapat menciptakan lingkungan di mana praktik korupsi lebih mungkin terjadi karena individu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan di luar sistem yang ada. Kedelapan, krisis legitimasi sehingga muncul tantangan terhadap kekuasaan. Ketidakpuasan yang meluas dapat menantang legitimasi presiden, berpotensi memicu gerakan untuk mengganti pemimpin. Dengan demikian, konsistensi antara janji dan tindakan sangat penting untuk menjaga stabilitas, kepercayaan, dan kemajuan dalam pemerintahan.
Kesembilan, dampak pada partai politik sehingga kehilangan dukungan. Ketidakkonsistenan presiden dapat menyebabkan kehilangan dukungan dari partai politik dan basis pemilih yang dapat mempengaruhi pemilihan mendatang. Frustrasi di dalam partai, anggota partai mungkin merasa frustrasi dan kehilangan motivasi untuk mendukung agenda yang tidak konsisten. Kesepuluh, pengaruh pada generasi mendatang misalnya. Contoh buruk, ketidakkonsistenan dapat memberikan contoh buruk bagi generasi muda yang mungkin menganggap bahwa janji tidak perlu ditepati. Krisis nilai. Hal ini dapat menyebabkan krisis nilai dalam masyarakat, di mana integritas dan tanggung jawab dianggap kurang penting. Kesebelas, dampak pada kebijakan publik, terutama kebijakan yang tidak efektif. Ketidakkonsistenan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak efektif karena masyarakat tidak percaya pada tujuan dan implementasinya. Kesulitan dalam perencanaan jangka panjang. Ketidakpastian dapat menghambat perencanaan jangka panjang yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua belas, peningkatan ketidakadilan sosial berakibat terjadi marginalisasi kelompok tertentu. Ketidakkonsistenan dalam kebijakan dapat menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kesenjangan sosial yang lebih besar. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Harapan kita tentu, dengan memahami kerugian-kerugian ini, penting bagi seorang presiden untuk menjaga konsistensi antara janji dan tindakan demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara.